Ustaz, apa Masya ya Ustaz Allah. ya, kok sekarang perceraian tuh marak-maraknya Ustaz. Katanya di pengadilan agama tuh bahkan sampai antri panjang Ustaz. Dan yang cerai itu kadang plot twist gitu, kita di luar pikiran kita, kayak rumah tangga yang kita lihat bahagia banget, sudah kurang apa sih Ustaz, kaya, punya anak-anak, hidupnya bahagia, nggak kurangan, tapi kok masih cerai gitu loh Ustaz. Jadi, Subhanallah. itu kenapa Ustaz kayak gitu? Apa yang salah sebenarnya? Sedih ya kita kalau dengar perceraian itu, sedih sebenarnya. Iya, Ustaz. Kita lihat ketika orang mau menikah itu, dia bikin undangan, dia sebarkan kemana-mana, karena itu momen yang sangat berbahagia. Dan dalam benak ana sih, semua tidak menginginkan perceraian. Iya, Ustaz. Ya, ketika mereka membangun rumah tangga, inginnya mungkin sampai mati ya. Sampai mereka tua renta, punya anak, punya cucu, bahkan bisa berbahagia dengan mereka semua, dan akhirnya masuk ke surga bersama keluarga. Tapi kalau bicara kenapa banyak terjadi perceraian, wallahu a'lam ya. Boleh jadi penyebabnya, dan penyebab utama sebenarnya. Ini jadi pelajaran buat kita semua ya, yang berumah tangga. Ma tahabbathnan, kata Nabi SAW, tidaklah dua orang yang saling mencintai. Thumma furriqa bainahuma, kemudian dipisahkan antara keduanya, melainkan disebabkan dosa yang dikerjakan oleh salah satu dari keduanya. Dan bisa jadi kedua-duanya juga. Boleh jadi, artinya salah satu saja itu menyebabkan perceraian gitu loh. Jadi hendaklah kita berpikir, kenapa kita membina rumah tangga? Makanya pondasi pertama rumah tangga itu bukan cinta, tapi takwa. Berarti bisa gitu orang nikah tapi nggak cinta. Oh, nggak harus memang ya, nggak harus cinta. Menikah itu nggak harus cinta, tapi harus ada kecocokan. Di sini takwa tadi. Karena ya antum sendiri tadi disampaikan berapa banyak ya orang-orang yang sudah berpacaran bertahun-tahun, bahkan menjadi public figure, yang dianggap mereka adalah pasangan yang sangat romantis ya, yang sangat harmonis rumah tangganya, ternyata mereka bercerai. Dan berapa banyak orang yang menikah tanpa kenal, tapi karena dia cocok dengan karakternya, cocok dengan akhlak dan agamanya, menikah. Tapi pemahaman itu mungkin dianggap di masyarakat kolot ya. Gimana sih masa nikah tanpa PDKT, masa ini dan ya. Itu salah satu penyebab perceraian, dosa. Sehingga setiap orang yang membangun rumah tangga hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat At-Tolak itu ada 5 kali Allah berbincang tentang takwa. Karena boleh jadi rumah tangga itu tidak bisa dilanjutkan karena ketidakcocokannya. Boleh jadi sang suami suka keluar kota, sehingga sang istri merasa di rumahnya sendirian, kesepian. Jadi gimana bang? Sedangkan suaminya nggak mau bawa dia, atau suaminya merantau. Ada banyak hal lah. Tapi di antara penyebabnya adalah dosa. Maka hendaklah kita memikirkan, kalau ingin rumah tangga kita terjaga, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu. Tapi gimana Ustaz ya? Kadang-kadang bicara tadi kan ada salah satunya yang dosa gitu Ustaz. Tapi itu berarti juga terjadi pada mereka yang hanya salah satu pihak saja yang mau berbenah diri Ustaz. Kayak kita lihat di belakangan ini perceraian itu salah satunya karena sudah ada perbedaan visi Ustaz. Ya. Yang satu udah merasa punya anak, sudah merasa bahwa orang tua harus senantiasa berbenah, menjadi teladan yang baik, sedangkan pasangannya tidak mau. Gitu. Dan ini yang belakangan ini kayaknya sering kita dengar Ustaz. Berarti memang kalau memang mau berbenah, hijrah itu harus bareng-bareng, nggak bisa salah satunya Ustaz. Iya. Jadi memang menyamakan visi dan misi itu menjadi target utama ya, untuk jalan bersama. Di mana aja ya, sebuah perusahaan, sebuah lembaga, kalau ternyata visi misinya berbeda, nggak akan bisa mereka bersama. Dan pernah terjadi di masa Rasul SAW. Nabi sendiri itu, kalau mungkin bahasa kerennya, desain ulang rumah tangga beliau. Itu terjadi tahun 9 Hijriah. Jadi 1 tahun sebelum meninggalnya Nabi alaihissalam. Itu dari sebelumnya kayak gimana tuh, kayak gimana Ustaz? Jadi Nabi pernah memboikot istrinya selama 1 bulan.
Karena adanya visi dan misi yang berbeda. Beda. Maka Nabi ingin menyamakan. Sehingga turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28, 29. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri. Katakan kepada mereka. In kuntunna turidnal hayatad dunya. Kalau ambisi kalian itu kehidupan dunia. Visi dan misi kalian adalah untuk membangun kehidupan dunia. Wazinata dan kemewahan, keindahan dunia. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamil. Kalian kemari, aku kasih harta, aku kasih pesangon. Setelah itu aku ceraikan kalian. Dengan perceraian yang indah. Sudah. Artinya kita nggak bisa jalan bersama gitu loh. Yang ini mau dunia, yang ini mau akhirat. Lalu Nabi menyebutkan, kalau visi dan misi kalian, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah. Kalau yang kalian inginkan adalah Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat. Nah ini, kita bisa jalan bareng gitu loh. Makanya kalau tadi antum sampaikan, satu yang berbenah, satu yang ingin hijrah, satu ingin ke surga, yang satu tetap ingin di dunia, ya nggak bakalan bisa bareng gitu loh. Sudah beda visinya ya. Berat gitu. Makanya harus ada usaha. Dari pihak yang ingin berbenah, bagaimana pasangannya ikut berbenah. Maka Nabi SAW memberikan pilihan kepada istrinya. Engkau mau? Lanjut? Lanjut. Enggak? Selamat tinggal. Tapi bicara cerai Ustaz, memangnya ada Ustaz tolak ukur tersendiri Ustaz, bahwa ini kita sudah waktunya cerai, sudah waktunya pisah. Itu karena perkara ini kan dibenci, tapi boleh, tapi dibenci ya Ustaz ya. Iya. Tolak ukurnya apa Ustaz? Tolak ukurnya itu memang Allah menyebutkan. Fa in khiftum alla yuqima hududallah. Kalau kalian takut mereka berdua tidak dapat menegakkan aturan-aturan Allah, baru pisah. Karena Allah ya Ustaz. Semuanya karena Allah. Artinya Karena Allah. sang suami tidak bisa memenuhi kewajibannya. Iya, Ustaz. Sang istri sebagai istri nggak mau taat, nggak mau nurut sama suami. Kan kadang istri, anak sudah ilfil sama suami. Ustaz. Suami pernah menyakiti umpamanya. Menyakiti dia kata dia. Tapi kan dia punya kewajiban menghormati suami. Dia udah nggak bisa gitu. Anak nggak bisa taat lagi sama suami. Ya udah solusinya Cerai. berpisah. Kalau enggak mereka akan rumah tangga itu akan seperti neraka gitu. Maka perceraian itu perkara yang tidak dianjurkan. Tapi perkara itu solusi untuk sebuah masalah. Karena boleh jadi ini terjadi ya. Ada suami istri nggak cocok. Ribut terus. Kemudian mereka bercerai. Lalu mereka menikah masing-masing. Dan hidup harmonis. Ini kan pertanda mereka memang nggak cocok. Boleh jadi mereka nggak saling sabar. Boleh jadi bukan jodohnya. Bukan jodohnya. Kemudian sang suami nikah dengan perempuan yang penyabar. Si istri nikah sama laki-laki yang penyabar. Bisa berjalan gitu. Jadi perceraian itu nggak selalu buruk ya. Boleh jadi perceraian itu solusi gitu. Tapi yang sebaiknya tetap kita pertahankan. Oh iyalah tadi kan kalau bisa dipertahankan. Kalau enggak, kalau tadi hukum-hukum Allah nggak bisa ditegakkan, selamat tinggal. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Hayyakumullah.